Shalom adik-adik Smiling Kid, kita berjumpa lagi di ibadah Smiling Kid hari Minggu. Adik-adik, kakak harap semuanya sehat, semuanya ada di dalam berkat kasih Tuhan. Sebelum kita ibadah, kakak ajak untuk berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan memuji Engkau, akan belajar firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, pimpinlah kami dari awal sampai pada akhir ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk, kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Badan kita ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Lompat besar,
Ya, kita sudah memuji Tuhan ya. Kita mau belajar firman Tuhan, kita berdoa lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami untuk kami mengerti, untuk kami merenungkan dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita minggu ini belajar firman Tuhan tentang Barnabas dan Paulus menderita di kota Listra. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13 sampai pasal 14 ayat 20. Dan untuk ayat hafalannya ada di Wahyu pasal 2 ayat 10a. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kota Pafos terletak di ujung barat Pulau Siprus. Sekarang Barnabas dan Paulus harus naik kapal lagi. Mereka ingin langsung pergi ke pulau di sebelah utara Pulau Siprus. Waktu mereka tiba di pelabuhan Perga, mereka turun dari kapal dan mulai mendaki pegunungan. Tidak seorang pun yang mereka jumpai di perjalanan pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Mereka meminta pertolongan kepada patung-patung dan tukang sihir. Sekarang, Barnabas dan Paulus tahu mengapa Tuhan belum mengizinkan mereka pulang. Masih sangat banyak orang yang perlu mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus yang mengasihi mereka dan mau menolong mereka. Akhirnya Barnabas dan Paulus tiba di kota besar. Namanya juga Antiokhia, tetapi bukan kota Antiokhia di mana orang percaya mengutus Paulus dan Barnabas. Di kota Antiokhia ini tidak ada kelompok orang percaya. Tidak ada seorang pun yang menyapa dan menyambut mereka. Karena itu, mereka pergi ke rumah ibadat orang Yahudi kepada bangsanya sendiri, bangsa Yahudi. Di sana juga ada beberapa orang Yunani yang ingin mendengar tentang Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Pemimpin rumah ibadat mengizinkan Paulus untuk berbicara pada mereka. Maka ia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Orang Yahudi tidak mau mendengar bahwa Yesus adalah Sang Mesias dan Juru Selamat dunia. Tetapi orang Yunani ingin mendengar lebih banyak lagi tentang Tuhan Yesus. Maka orang Yahudi menjadi iri hati. Mereka belum mengerti bahwa Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan baik orang Yahudi ataupun orang bukan Yahudi. Oleh sebab itu mereka menentang Paulus dan Barnabas. Apakah Paulus menjadi kecil hati? Tidak. Ia ingat bagaimana ia telah menganiaya orang Kristen sebelum Tuhan Yesus berbicara kepadanya. Tetapi sekarang ia berbicara kepada orang-orang Yahudi dengan berani. Kami akan berhenti berbicara di rumah ibadatmu, karena kamu tidak mau mendengar apa yang kami beritakan. Mulai sekarang kami hanya akan mengajar orang Yunani di luar rumah ibadatmu. Orang Yunani sangat senang diajar oleh Paulus dan Barnabas. Banyak di antara mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tetapi orang Yahudi masih marah dan menyebarkan berita buruk tentang Paulus dan Barnabas. Akhirnya mereka mengusir Paulus dan Barnabas dari kota mereka. Paulus dan Barnabas meneruskan perjalanan mereka ke kota Ikonium. Di sini mereka juga berbicara dengan berani tentang Tuhan Yesus. Di kota ini banyak orang Yahudi menjadi orang Kristen dan juga orang Yunani. Tetapi orang Yahudi yang tidak mau mendengar bahwa Tuhan Yesus ada juru selamat dunia menjadi marah. Mereka bertindak seperti Elimas di Pafos dan menghalang-halangi Barnabas dan Paulus sedapat mungkin. Mereka menyebarkan berita yang buruk tentang Tuhan Yesus, dan akhirnya orang-orang lain juga melakukan hal yang sama.
Bahkan mereka merencanakan untuk melempari Paulus dan Barnabas dengan batu sampai mati. Sesudah Paulus dan Barnabas mendengar rencana itu, mereka pergi ke kota Listra. Sebelum masuk dalam kota, mereka melihat sebuah kuil yang besar dan indah. Di kota Listra itu, orang-orang membawa persembahan kepada dewa mereka, yaitu dewa Zeus. Betapa mereka perlu belajar tentang Allah yang hidup. Paulus dan Barnabas masuk ke dalam kota itu. Mereka mulai menceritakan kepada penduduk kota Listra bahwa hanya ada satu Allah yang harus disembah. Mereka juga menceritakan tentang Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk mengajarkan kepada kita cara untuk menyembah Allah. Banyak orang berkumpul mengelilingi mereka. Di antara orang yang mendengarkan Paulus, ada seorang yang lumpuh. Ia lumpuh sejak lahir dan tidak bisa berdiri atau berjalan. Satu langkah pun tidak. Waktu ia mendengar tentang Tuhan Yesus, ia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus mengampuni dosanya dan bahkan berkuasa untuk membuatnya berjalan. Paulus melihat di matanya bahwa ia percaya. Ia menghentikan khotbahnya dan berkata kepada orang yang lumpuh ini, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Pada saat itu juga, orang lumpuh itu melompat dan berdiri. Ia sembuh. Waktu orang banyak melihat mujizat itu, mereka heran sekali. Hal seperti ini belum pernah terjadi di kota mereka. Tidak ada dari para dewa mereka yang bisa membuat orang yang lumpuh ini berjalan. Mereka berteriak, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Mereka tidak mengerti bahwa Allah yang Maha Kuasa melakukan mujizat ini melalui Paulus dan Barnabas. Oleh sebab itu mereka mengira Paulus dan Barnabas adalah dewa yang menjadi orang biasa. Pemimpin dari kuil di luar kota membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga untuk dipersembahkan kepada Paulus dan Barnabas. Waktu Paulus dan Barnabas melihat itu, mereka sangat terkejut. Mereka berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami bukan dewa, kami adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan supaya kamu tidak bersembahyang di kuil ini lagi. Berbaliklah kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ketika mereka masih berbicara, orang-orang mendengar banyak orang yang berseru di belakang mereka. Orang-orang Yahudi dari Ikonium mengikuti mereka. Mereka sangat marah karena Barnabas dan Paulus melarikan diri ke Listra. Sekarang mereka akan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu di Listra. Mereka menceritakan hal-hal yang buruk dan tidak benar tentang kedua utusan Injil itu. Akhirnya, banyak orang yang marah mengelilingi Paulus. Mereka melempari Paulus dengan batu sampai ia jatuh dan kelihatan seperti sudah mati. Kemudian mereka menyeret tubuhnya keluar kota dan meninggalkannya di situ. Mereka pikir ia sudah mati. Waktu mereka semua telah pergi, Barnabas dan beberapa orang percaya mengelilingi Paulus. Mereka tetap berdoa untuknya. Paulus bergerak, ia masih hidup. Tiba-tiba ia bangun. Ia bisa berjalan walaupun seluruh tubuhnya sakit dan penuh luka. Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada orang yang lumpuh sehingga ia bisa berjalan, sekarang ia juga melakukan hal yang sama kepada Paulus. Paulus tidak melarikan diri, tetapi kembali ke kota Listra tanpa ragu. Bersama dengan orang-orang yang sudah percaya, Paulus memuji Tuhan. Ia memberi semangat kepada mereka untuk tetap percaya pada Tuhan dan bersaksi kepada orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Kemudian Paulus dan Barnabas pergi ke kota Derbe. Allah sangat menghibur mereka di kota itu. Adik-adik, apakah
Kalian masih ingat apa yang Tuhan katakan kepada Ananias tentang Paulus? Aku sendiri akan menunjukkan kepada Saulus betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ada di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 16a. Masih ingat ya? Waktu itu di Yerusalem, Paulus pernah menganiaya orang Kristen. Sekarang ia sendiri menderita karena Tuhan Yesus. Tetapi Paulus tidak berkecil hati. Ia tidak melarikan diri. Ia tetap maju karena ia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Ia juga menginginkan banyak orang lain mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Karena itu, ia terus memberitakan Injil dengan berani. Adik-adik, apakah kalian juga pernah menderita karena Tuhan Yesus? Atau dimarahin karena pergi ke sekolah minggu? Atau diejek dan ditertawakan karena percaya pada Tuhan Yesus? Mungkin di antara kita pernah ya merasakan itu. Nah, seperti Tuhan Yesus menolong Rasul Paulus saat ia menderita, Tuhan Yesus juga pasti menolong kita saat kita menderita bagi Dia dan bersaksi tentang Dia. Kita tidak boleh patah semangat karena kesulitan dan tantangan yang kita hadapi saat mengikut Tuhan. Tetap semangat ya adik-adik mengiring Tuhan dan terus bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Semangat! Yuk kita semangat ya menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kakak ajak adik-adik untuk berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami berani menceritakan akan keselamatan yang daripada-Mu. Tolong kami untuk terus setia mengikut Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kakak ajak untuk berdoa lagi ya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan, berkatilah keluarga kami, mama, papa, kakak, adik. Berkatilah gereja kami Tuhan, untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Berkatilah bangsa dan negeri kami Indonesia. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu ya di ibadah hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.